alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pak, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kembali dalam kajian ilmiah di hari Selasa di waktu menjelang maghrib ini, yang sambil kita menunggu azan maghrib, insyaallah kita lanjut lagi dari pembahasan fikih, yaitu sunnah-sunnah muadzin. Kemarin berkaitan dengan adab dan etika bagi muadzin. Sekarang sunnahnya, yang artinya kalau tidak dikerjakan maka ia tidak berdosa, tidak disiksa. Tapi kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ya. Nah itu secara definisi singkatnya, artinya ketika seseorang mengerjakan sunnah-sunnah ini dalam muadzin, maka ia lebih afdol baginya, lebih afdol, dan kalaupun tidak dikerjakan maka adanya sah. Nah itu sunnah-sunnah yang akan kita jelaskan di sini. Ada 6 poin, ya. Sementara ada yang pembahasan dahulu sudah terlewat, ya. Yang pertama, sunnah-sunnah muadzin adalah azannya dalam keadaan berdiri. Ini sudah kita jelaskan. Hadisnya, innallaha qabada arwahakum hina sya'a faraddaha alaikum hina sya'a ya Bilal kum fa'adzin bin nasi bis sholat. Sesungguhnya Allah mencabut ruh-ruh kalian kapan Dia suka, dan mengembalikannya kapan Dia suka. Wahai Bilal, bangun dan beradhanlah untuk sholat. Sisi pendalilannya yaitu lafaz ya Bilal kum fa'adzin bin nas bis sholat, yang artinya bagaimana seseorang ketika meninggal dunia, ketika wafat, ia dalam kebaikan yang tentunya kalau misalnya ia tertidur juga dalam kebaikan, karena itu dicabut ruhnya sementara dan dikembalikan ketika bangunnya. Tapi kalau ia mati, dikembalikannya kapan? Di al-mahsyar, ya, di padang mahsyar. Maka seseorang menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Seperti itulah yang Allah kehendaki. Tentunya tidak seluruhnya husnul khatimah, hanyalah sedikit saja orang yang mati dalam husnul khatimah. Akan tetapi seseorang berusaha mengisi waktunya dengan amalan-amalan yang soleh sebelum ia meninggal, karena bisa jadi ia mati dalam keadaan beramal soleh tersebut. Atau sebaliknya, kalau dia tidak mengusahakan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia su'ul khatimah, waliyadzubillah. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwa azan dalam keadaan berdiri, karena Bilal disuruh kum itu berdiri, ya, tidak hanya bangun tapi berdiri, ya, gitu.
Dan juga di keterangan yang lainnya, ketika waktu adzan tiba, Rasulullah menyuruh pada Bilal, "Qum ya Bilal, adzin lana." Bangunlah, berdirilah wahai Bilal, dan adzanlah, kumandangkanlah adzan untuk kami. Nah, itu adalah sunnahnya adzan dalam keadaan berdiri. Dan ijma para ulama tentu dalam keadaan berdiri sah, walaupun misalnya dalam keadaan duduk ya adzan itu. Tapi pasti jarang gitu ya, atau sudah punah gitu ya, sudah nggak ada gitu ya, adzan dalam keadaan duduk ya gitu. Maka yang afdol dalam keadaan berdiri, kecuali kalau dia uzur ya gitu, tidak darurat. Kalau tidak darurat maka berdirilah gitu. Tapi kalau darurat, dia sakit atau dia tidak bisa berdiri, maka duduklah. Dalam keadaan dia duduk, dia mengumandangkan azan. Nah, yang kedua adalah menghadap kiblat. Yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu sahih bahwa para sahabat menghadap kiblat karena mimpi dari Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih. Ia mimpinya melihat malaikat dalam keadaan berdiri adzan gitu ya. Wallahu a'lam malaikatnya kayak gimana ya, nggak usah digambarin karena ini gaib ya. Tapi yang jelasnya adalah bagaimana adzan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Sah juga kalau misalnya tidak menghadap kiblat. Gitu. Hanya saja afdolnya ia menghadap kiblat. Sebagaimana orang yang dia itu adzan dicontohkan oleh para sahabat. Seperti itu ya. Dan juga di tempat yang tinggi, karena hadis dari seorang wanita dari Bani Najjar, kana baiti min atwali baitin haulal masjid wa kana Bilalun yu'adzin alaihil fajr. Rumahku, dahuku termasuk rumah yang tertinggi di sekitar masjid. Jadi rumahnya tertinggi ini ya, seorang wanita ini di sekitar Masjid Nabawi. Dan Bilal dulu beradzan fajar di atas rumah tersebut. Nah ini terus riwayat Abu Daud dihasankan oleh Al-Bani. Dan juga memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Ini adalah sunnah yang keempat. Dan kita sudah jelaskan bagaimana cara memalingkannya, memutarkannya ya. Hanya kepala dan lehernya saja, tidak dengan badannya ya. Tapi kepala dan lehernya dia putarkan ke kanan dan ke kiri. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan ini ada 3 cara ya. Yang paling sahih dari riwayat Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dipegang oleh mazhab kita kebanyakan, yaitu caranya, jadi ya masukkan dulu ya kedua jarinya, jari telunjuk ya, gitu, bukan jari yang lain, ke telinga dia masukkan jarinya, kemudian dia kalau dari mazhab Asy-Syafi'i maka ya sambil ya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, seperti itu. Begitu juga hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, seperti itu. Itu dari Asy-Syafi'i. Yang kedua, pendapat yang lain bahwa ketika seseorang
meletakkan kedua jemarinya di telinga, sebagaimana hadis yang telah lewat dari Abu Juhaifah, maka ia memalingkan kanan dan ke kiri. Tapi ketika setelah yang pertama, ia ke kiblat dulu. Contoh seperti ini. Ini yang kedua. Hayya 'alas shalah, kiblat lagi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga dari pendapat al-qafal. Al-qafal ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu. Hayya 'alas shalah, yang satu ke kanan, yang satu lagi ke kiri. Jadi keduanya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu 3 cara ya dalam memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri ketika ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi yang paling kuat itu dari pendapat pertama ya, dari Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, itu. Apakah dengan badannya? Falam yastakbir ya kemarin. Tidak dengan badannya ya. Tidak sampai ya Allah sholat, hayya 'alal falah misalnya kan. Tidak. Itu berlebihan ya. Dan juga yang kelima, meletakkan kedua jemari di telinga. Jadi rapat ya. Jari telunjuk yang dimaksud ke telinga secara rapat sampai tidak terdengar suara yang kita ucapkan. Sampai-sampai suara mik saja kita tidak mendengarnya karena rapatnya. Itu rapat. Tuh, saya tidak mendengar suara dari kebanyakan ya. Tuh, seperti itu caranya. Jadi mulainya rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai beres gitu. Nah, itu. Dan yang keenam yaitu mengeraskan suara, sebagaimana yang telah lewat dalilnya, farfa sauta bin nida, angkatlah suara. Jadi bukan melagu-lagukan suaranya atau percantik suaranya, enggak. Tapi dikeraskan, mengeraskan, diangkat suaranya. Karena ada yang dia melagu-lagukan, dilalaguin gitu ya, dilagukan suaranya itu, tapi suaranya mengecil gitu ya. Gitu. Nah, itu salah ya. Tapi ya keraskan suaranya. Dan itu ada di Masjid Jami Al-Kabir ya. Kalau di Arab itu bagus itu. Salah satu syekh di sana itu adanya bagus, mengeraskan suara. Jadi bukan perindah suaranya, karena itu bisa memungkinkan mengecilkan suara gitu. Kalau dia belum bagus gitu. Tapi kalau seseorang mengeraskan suara, maka jelas si adzan itu terdengar. Ya. Dan juga sedikit ya kesimpulan sebelum diakhiri. Adapun tambahan yaitu ke tempat yang tinggi dan ia memalingkan wajah ke kanan dan kiri, maka itu khusus kalau tidak ada mikrofon ya. Kalau ada mikrofon tidak perlu ya, kecuali kalau mikrofonnya dua di sini ya mikrofonnya, itu bisa kita palingkan ke mikrofon yang kanan maupun yang kiri gitu. Tapi kalau berdekatan agak susah juga gitu. Nah, lebih baik fokus ke mikrofon, tidak memalingkan wajah ke kanan maupun ke kiri. Begitu juga tidak di tempat yang tinggi, kecuali kalau mati listrik, nggak ada lampu, nggak ada
untuk listrik, untuk speaker ya, maka ya ke tempat yang tinggi gitu, ke menara gitu. Naik ke menara ya azan di sana dengan suara yang keras. Dan kandidatnya yaitu suaranya keras, bagus, dan lemparan suaranya bagus gitu. Ada yang suaranya keras tapi lemparan suaranya kecil gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lemparan suaranya nggak terdengar gitu. Nah itu ya, padahal suaranya keras gitu, tapi ya nggak kedengar ke sekitar. Ada yang seperti itu. Dan juga ada juga yang ya juga lemparan suaranya bagus tapi tidak keras, itu hanya karena mic saja gitu. Hanya saja yang lebih berfaedah, kriteria orang yang muazin itu suaranya bagus, lemparan suaranya ke sekitar itu bagus gitu. Seperti itu ya diantaranya. Dan yang juga berlaku di sini tentang meletakkan kedua jemari di telinga itu ada faedahnya. Faedahnya menunjukkan dia sedang adzan gitu. Kalau enggak, misalnya ada orang yang buta, melihat orang bukan orang yang buta, orang yang tuli ya, misal ada orang yang tuli. Orang yang tuli kalau melihat seperti ini berarti dia sedang adzan ya gitu. Tapi kalau orang yang tuli misalnya melihat orang yang berdiri, tidak memasukkan kedua jarinya ke telinga, dia adzan saja, tidak memasukkan dua jemarinya di telinga. Gimana? Kayak orang mau teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak ada yang nyolong gitu. Ya, soalnya kan ya baik ya melihat seseorang yang berdiri berteriak-teriak gitu, maka dia kalau tidak tahu maka bisa jadi itu orang yang teriak-teriak nyolong gitu, ada yang nyolong gitu ya, seperti itu. Dan itu jadi tandanya seorang yang adzan, yang muadzin. Dan itu supaya suaranya jelas, lemparannya keras gitu ya, terdengar oleh sekitar. Nah itu dari sunnah-sunnah muadzin ya, insya Allah dibahas dalam sesi selanjutnya. Besok kita lanjut dari pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ya, bismillah. Barakallahu fikum walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga kami mengucapkan turut berduka cita untuk bapaknya Idan yang meninggal. Semoga ia ditempatkan di tempat yang mulia di alam kuburnya dan juga nanti di akhiratnya. Ya, baik. Kita tutup saja. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.